izin lagi Pak Menteri, yang soal tambang Pak Menteri. Yang Raja 4 ya? Oke. Yang Raja 4, ya. Jadi pada prinsipnya PT GAG Nikel ini berdasarkan sistem penaatan lingkungan di sistem kementerian kami itu 4 tahun berturut-turut dengan nilai proper hijau dan biru. Jadi ada 3 biru dan 1 hijau. Artinya penaatan lingkungan sudah komplit. Kami telah melakukan sekali lagi review dengan semua data yang ada di kami terkait dengan pelaksanaan tambang di PT GAG Pulau GAG PT GAG Nikel. Jadi karena memang secara lingkungan masih sangat memadai. Namun demikian, sekali lagi ini jangan salah kutip. Jadi Bapak Presiden ingin dilakukan penaatan yang lebih serius, sehingga kepadanya dilakukan audit lingkungan. Audit lingkungan ini untuk meyakinkan kita semua bahwa dampak yang ditimbulkan dari tambang PT GAG Nikel bisa dimitigasi dengan baik. Selanjutnya, hasil dari audit lingkungan tersebut akan diintegrasikan dengan prosedur lingkungan yang telah ada. Kemudian Bapak Presiden juga meminta kepada kami untuk melakukan intensifikasi pengawasan. Jadi pengawasan yang biasanya 6 bulan, kami akan lakukan lebih rapat, mungkin 2 bulan sekali akan kami lakukan tinjauan langsung di lapangan. Ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan tambang nikel di PT GAG itu harus memang termitigasi dengan baik. Sampai hari ini masih yang terjadi seperti itu. Tapi sekali lagi kami terima kasih dukungan media. Kami akan terus mengawasi pelaksanaan PT GAG Nikel yang beberapa hari yang lalu telah dioperasionalkan kembali oleh Menteri SDM. Jadi tentu semua kabinet Bapak Presiden harus saling mengisi dalam pelaksanaan kebijakan di nasional kita, gitu ya. Tapi tidak. Pertama, yang paling krusial adalah tidak boleh ada surface runoff yang langsung jatuh ke badan sungai atau badan air, sehingga settling pond itu dibikin demikian presisi. Jadi ada beberapa tahapan settling pond sebelum sebelum air permukaan yang pada saat terjadi curah hujan itu jatuh ke badan sungai. Jadi ini memang settling pondnya akan sudah dibangun banyak sekali ya. Jadi ini untuk menjamin bahwa tidak ada lagi air larian dari bukaan tambang yang menyebabkan sedimentasi dan kekeruan. Jadi itu salah satu yang penting itu. Kemudian tingkat emisi tentu kita akan kontrol. Jadi kita akan mewajibkan dipasangnya stasiun pengendali kualitas udara di sana untuk memastikan bahwa emisi yang dikeluarkan harus memang di bawah baku mutu. Saya rasa gitu ya. Tidak khawatir untuk kerusakan lingkungan ke depannya? Tentu yang namanya orang lingkungan pasti akan khawatir. Untuk itu kita harus menyeimbangkan antara pembangunan dan ekonomi lingkungan. Jadi lingkungan sekali lagi tadi sudah kita lakukan bertahap. Kalau memang di dalam tahapannya kemudian merusak lingkungan, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk segera menghentikan kalau nanti terbukti kualitas lingkungan tidak dapat dikendalikan. Namun sampai hari ini kita telah masih memahami dengan penilaian yang dilakukan kita dari 4 tahun yang lalu masih dalam lingkup proper hijau dan biru. Jadi saya rasa mungkin itu ya. Jadi kira-kira ini ada batasan nggak Pak? Kira-kira sampai kapan dibukanya ini atau per jangka berapa lama evaluasinya? Sampai kapan Pak izin? Sampai kapan itu kewenangan Menteri SDM untuk memberikan batasan tambang. Kami juga memberitahu ke SDM bahwa ini pulau kecil yang memang kaya akan biodiversity. Namun demikian berdasarkan mandat undang-undang dimungkinkan untuk itu. Yang menjadi tugas kami menjamin bahwa pelaksanaan tambang benar-benar harus dimitigasi potensi kerusakan lingkungannya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Menteri. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.